kembali lagi di YouTube channel Grace and Elmer. Terima kasih buat kamu semua yang udah support channel kita, yang udah subscribe, like, comment, and share channel Grace and Elmer. Teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin terima kasih dan selamat datang. Semoga kamu suka sama channel ini, tapi jangan lupa untuk tetap setia di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel ini. Jadi kali ini tuh aku mau bahas tentang hal nggak enaknya punya pacar bule. Aku yakin di sini semua teman-teman pasti tahu hal yang enak-enaknya pacaran sama bule itu, pasti tahu apa aja. Pasti tahu mikir yang enak ya punya pacar bule. Uang cowoknya lebih banyak, terus bisa jalan-jalan ke negara pacar, terus kalau nikah nanti tinggalnya di luar negeri. Hal-hal itu adalah hal yang enak punya pacar bule. Tapi di samping itu sebenarnya ada juga hal yang gak enak, yang banyak orang yang gak tahu, cuma mikir enaknya aja. Jadi kali ini aku tuh mau bahas tentang hal yang paling gak enak dari punya pacar bule. Kita mulai yuk, ready kan? Yang pertama, bahasa. Jadi kan kalau dalam hubungan sama bule itu kita kan pasti ngomong gak pakai bahasa Indonesia, pasti kita ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, ketika kamu pengen berbicara sama pasangan bule kamu, terus kalian ada masalah, lalu kamu harus menjelaskan masalah itu, terkadang kita akan merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Kenapa? Karena kita terhalang bahasa Inggris. Yang kedua, jarak. Jadi kalau kamu punya hubungan jarak jauh, long distance relationship sama bule itu pasti kan ada jarak dimana kamu dan dia tinggal di negara yang berbeda, dan itu bukan hal yang mudah untuk bisa bertahan dengan jarak yang begitu jauh, karena kadang dalam hubungan jarak jauh pun ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa kangen yang pengen ketemu tapi sulit. Karena apa? Karena itu tadi, jarak. Ketiga, perbedaan waktu. Jadi mungkin dia dalam hubungan kamu sama pacar bule kamu itu ada perbedaan waktu. Contoh kayak aku sama pacar aku, kita antara Indonesia dan Belanda itu punya perbedaan waktu 5 jam. Kasih contoh aja, misalnya pacar aku pulang kerja itu jam 10 malam waktu Indonesia, lalu di Belanda itu sekitar jam 5 sore, dan dia sampai di rumah itu sekitar jam 5 lewatan, dan berarti di Indonesia itu sekitar 10 lewatan, kita bilang aja sekitar jam setengah 11 malam. Karena jam setengah 11 malam itu adalah jam kita untuk tidur. Tapi kamu harus bagi waktu sama pacar kamu sebelum kamu tidur. Jadi kamu harus pintar-pintar bagi waktu di tengah-tengah perbedaan waktu antara kamu dan pacar kamu atau gebetan kamu. Keempat, perbedaan budaya. Tentu antara Indonesia dan negara luar itu punya budaya-budaya yang berbeda. Kita budaya timur dan mereka mengandung budaya barat. Dan itu bukan hal yang mudah untuk menyatukan dua budaya ini. Jujur, aku sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman aku di Instagram tentang bagaimana sih caranya menyatukan dua budaya yang berbeda. Sebenarnya dibilang mudah tidak, dibilang sulit juga tidak. Karena apa? Itu tergantung gimana cara kalian saling menerima budaya tersebut. Contoh kayak aku sama pacar aku, dari awal aku udah kasih tahu gimana budaya timur, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Dan syukurnya pacar aku bisa menerima budaya timur itu seperti apa, dan dia mau belajar tentang budaya timur. Terkhususnya sekarang ini dia sudah mulai belajar tentang budaya Batak. Karena aku udah jelasin sama dia, one day kalau kita nikah, kita akan menikah dan diadatin dengan adat Batak. Jadi dari sejak saat itu dia sudah mulai tertarik untuk belajar budaya Batak. Yang kelima, dokumen. Dokumen ini menjadi hal yang paling gak enak dalam hubungan jarak jauh. Kita kasih contoh, seandainya kata kamu nanti mau berkunjung ke negara pacar kamu, mengunjungin pacar kamu, teman-temannya, dan keluarganya di negaranya. Mau gak mau, kamu harus urus visa. Baik itu visa turis atau visa visit family or friends. Dan kalau kamu nanti nikah sama dia, mau tidak mau pengurusan dokumen itu juga akan lebih ribet lagi, karena kamu harus menerjemahkan beberapa dokumen dari kamu ke dalam bahasa Inggris paling tidak, dan itu biayanya tidak sedikit, dan kamu harus melegalisir itu semua ke ketiga departemen. Pertama, Kedutaan Belanda, kedua, Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia, dan yang ketiga, Departemen Luar Negeri.
Lalu kamu bisa mengajukan visa partner atau visa MPV. Kalau di Belanda kita kenalnya visa MPV. Yang keenam, kamu harus bisa belajar bahasa ibu dari pasangan kamu. Bahasa ibu yang aku maksud di sini adalah bukan bahasa Inggris, tapi bahasa dari negara tersebut. Contoh kayak di Belanda itu mereka pakai bahasa Belanda. Jadi aku tuh harus belajar bahasa Belanda untuk bisa pengajuan visa MPV. Nanti aku bahas selanjutnya kalau aku dalam pengurusan visa MPV, aku pasti kasih tahu kalian bagaimana cara pengurusan visa MPV. Lalu setelah kamu belajar bahasa Belanda, kamu itu diwajibkan untuk ikut program inboekering test, dan inboekering test itu akan dilakukan nanti di kedutaan Belanda. Di sertifikat dari kedutaan Belanda itu nanti itulah yang akan kamu submit untuk pengajuan visa MPV dan beserta dokumen-dokumen lainnya. Ketujuh, setelah kamu menikah sama dia nanti dan menetap di negara tersebut, kamu akan mengalami culture shock. Culture shock di sini maksudnya adalah kamu akan mengalami hal-hal yang tidak kamu temukan di Indonesia. Hal paling penting adalah kamu harus siap dengan perubahan dan perbedaan budaya setelah kamu tinggal di negara pasangan kamu. 8. Kamu harus bisa menjaga privacy tentang pasangan kamu dan hubungan kamu. Maksud aku di sini tentang privacy adalah ketika kamu ingin posting suatu foto bersama pacar kamu atau keluarganya pacar kamu gitu, kamu harus izin dulu sama dia, tanya sama dia keberatan atau tidak. Bukan berarti mereka itu posesif ngelarang kamu untuk posting foto-foto atau video bareng dia, teman-temannya atau keluarganya, bukan sama sekali. Tapi mereka itu benar-benar harus bisa menjaga privasi satu sama lain. Contoh kayak aku sama pasangan aku aja, sama pacar aku, kalau aku mau upload foto kita berdua bareng ketika di Indo, aku tanya sama dia, aku boleh upload foto ini enggak gitu. Kalau dia bilang enggak, aku akan cari foto lain yang mana menurut dia itu boleh atau tidaknya di posting. Dan buat kamu yang punya gebetan atau pacar, boleh ketika kamu pengen memposting tentang isi chatting kalian, tolong kalian tanya dulu sama pasangan kalian, mereka setuju atau enggak untuk diposting isi percakapan kalian itu, karena itu adalah hal yang paling privasi. Kamu tidak bisa sembarangan untuk menyebarluaskan isi chatting kalian dan mempostingnya di sosial media kalian. Sama seperti ke pacar aku juga, kalau aku pengen posting sesuatu tentang isi chatting kita yang aku pengen share, aku pasti tanya dulu sama pasangan aku, sama pacar aku boleh posting ini enggak gitu, aku pengen jadikan ini konten di TikTok misalnya, boleh enggak gitu. Kalau dia bilang ya boleh, ya aku pasti posting. Tapi kalau dia bilang no, pasti aku nggak akan posting. Dan itu juga berlaku di aku, ketika dia pengen posting foto aku, dia pasti tanya foto mana yang aku posting, boleh nggak foto ini. Nah, terus aku akan jawab, oh ya udah posting, oh ya nggak boleh, jangan, itu kan begini, ini kan begini. Jadi semuanya itu perlu izin. Bukan berarti posesif, bukan berarti tidak memperbolehkan, tapi kita menghargai privasi dari hubungan kita dan pacar kita. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga kamu suka dengan poin-poin tadi. Maaf kalau aku salah, ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah, atau kalian tidak berkenan dengan kata-kata aku di video ini, aku minta maaf. Karena kenapa aku pengen posting ini, supaya kalian juga siap untuk menerima hal yang paling gak enak dari pacaran sama bule. Jangan hanya lihat, wah cewek itu punya pacar bule, asik ya, enak ya, pengen dia punya pacar bule. Enggak, itu bukan hanya sebatas imajinasi kalian, tapi kalian juga harus bisa berpikir dan menerima tentang hal yang paling tidak enak punya pacar bule. Itu banyak banget sebenarnya, cuman aku hanya ngasih beberapa poin ini dulu, karena kalau aku kasih kebanyakan takutnya aku salah lebih jauh. Jadi aku harap kalian bisa suka sama channel ini dan kalian bisa enjoy. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk tetap subscribe channel kita ya yang baru bergabung, terus like, comment, dan share channel ini. Dan
Kalau kalian punya kritik, saran, dan pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, atau kalian boleh main ke Instagram aku dan pacar aku. Kalian bebas untuk bertanya apa aja tentang hubungan jarak jauh, atau tentang pacar atau gebetan kalian. Kalian boleh bertanya sama kita. Oke? Sekian dulu video dari aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dah.